Shalom, tabe salamat lingkungan latai, salam sahujud karede malempang, adil katalino, bacuramin kasaruga sengat kajibata, arus arus arus. Halo Pak Hari, perkenalkan nama saya Marsanda Alpriani. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek mengajar pada kelas 5. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Sehat? Sehat Bu. Gak ada yang sakit ya? Gak. Oke baik. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu minta tolong satu orang untuk pimpin kita dalam doa pada pagi hari ini. Ibu minta tolong Mariani dari tempat duduk aja nak, duduk teman-temannya dan kita dalam doa. Baiklah, sambil kita memulai pembelajaran kita berdoa berdiri. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mariani. Baik, selanjutnya kita sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu Garuda Pancasila hafal semua? Hafal. Aja ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Marioto Pamasini, sedia berpegang untukmu. Pancasila dasar negara, yang kita bermakna bersama-sama. Tiga di bangsa.
Baik, tadi sudah kenalan sedikit Ibu mau tanya. Sebelum kita mendalami materinya lagi, siapa saja perumus Pancasila? Ada yang tahu? Soekarno. Betul, Soekarno, Muhammad Hatta. Siapa lagi yang kalian ingat atau tahu dari pelajaran sebelumnya? Iya, Muhammad Yani. Betul. Siapa lagi? Yang kalian ingat yang ketahui? Baik, tadi ada Soekarno, Muhammad Yani, Muhammad Hatta. Cukup bagus ya. Pengetahuannya berarti dari pembelajaran sebelumnya. Nah, seperti materi kita mengenai meneladani perilaku Pancasila. Apa itu perilaku? Nah, ya betul Karin. Perilaku itu termasuk sikap. Apa lagi ayo? Yang kalian ketahui. Sikap kita, ya, sikap yang baik atau yang buruk? Yang baik. Yang baik. Nah, dari beberapa rumus Pancasila yang kita sebutkan tadi, kalian tahu perilaku apa yang dapat dicontoh dari rumus Pancasila? Perilaku apa yang dapat kita contoh? Kamera. Ya betul lah ya di pantang loh. Kamera. Selanjutnya apa lagi? Rela berkorban. Baik. Ibu akan lanjutkan materinya. Nah, siapa 3 orang ini? Perumus Pancasila. Ya betul. Perumus Pancasila. Diperkecil menjadi panitia 9. Perumus Pancasila pertama siapa? Ya betul lah ya di Perumus Pancasila ada Soekarno. Ya Muhammad. Nah, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yani memberikan ada berapa rumusan itu? 1, ya 5. Apa saja? Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, persaudaraan rakyat. Lalu yang kedua ada Profesor Dr. Sutomo. Ada merumuskan persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, keadilan rakyat. Betul. Lalu yang terakhir ada Dr. Nah, ini disebutkan tadi panitianya dibentuk. Jadi panitia 9 itu adalah sekelompok yang dibentuk pada tanggal 1 Juni. Jadi mereka ini diambil dari suatu panitia kecil ketika sidang pertama BPU PKI. Jadi bisa dibaca ya? Baik. Selanjutnya kita akan meneladani perilaku para perumus Pancasila. Tadi para perumus Pancasila ada 9 toh? 9 orang. Yang pertama ada Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno sebagai ketua. Bisa dibaca. Coba diminta tolong Nelly bacakan perilaku perumus Pancasila. Bisa dilihat? Ya, coba Nelly baca. Dalam kepemimpinannya, pemimpin yang visioner, berani dan berwibawa. Ya betul Nelly, terima kasih Nelly. Baik Bu, bisa dibaca ya ini beberapa perilaku para perumus Pancasila yang bisa kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada 9. Baik, tadi sudah menyimak penjelasan Ibu mengenai meneladani perilaku para perumus Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk pada penugasan. Jadi penugasannya ini bagi dulu ke dalam 2 kelompok. Jadi di depan ini kelompok 1 dan yang di belakang kelompok 2. Lalu Ibu akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Kelompok 2 bisa dilihat LKPD-nya dengan langkah-langkah cara pengerjaannya. Tapi sebelum kalian mengerjakan, kalian bisa lihat di situ kalian harus memilih gambar cerminan perumus Pancasila. Kalian mau meneladani
Soekarno sebagai Ketua Panitia 9. Ini gambar Soekarno-nya. Untuk dari berbagai suku dan agama. Oke, berikut tangan kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Baik, saya Nurul Karina Greni, perwakilan dari kelompok 2. Kami mendapatkan Muhammad Yamin, ini gambarnya. Saya dari Indonesia. Baik, berikut tangan kelompok 2. Baik, silakan duduk. Tadi temannya sudah presentasi, perhatikan semua ya. Ya, Bu. Sampai di sini dulu, apakah ada pertanyaan mengenai materi dan presentasi dari teman-temannya? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, Ibu mau tes ingatan kalian. Kita akan bermain game edukasi. Tadi sudah menyimak materi juga ya. Jadi ini gamenya setiap kelompok maju semua. Setiap kelompok maju semua. Jadi kelompok 1 nanti maju, kelompok 2 nanti maju. Yang pertama maju itu kelompok 1. Silakan maju ke depan. Semuanya maju nah. Berdiri di atas itu. Hari ini gamenya kalian yang mencet. Jadi perhatikan kelompok 1 dan kelompok 2. Di dalam game ini kalian akan menyelesaikan. Di sini ada 6 tantangan. Tapi setiap kelompok hanya cukup menyelesaikan 3 tantangan. Baik, kita mulai dari kelompok 1 ya. Mulai. Silakan kelompok 1. Begitu, oke, kita cek. Betul. Iya, betul. Maju sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2, jangan diskusi ya. Siapa yang duluan? Ya, duluan. Ya. Oke, silakan buka dulu kelompok 2. Baik, tadi kita sudah penugasan, kita juga sudah mengerjakan dan bermain game. Baik, dari kelompok yang maju, kedua kelompok tadi mendapatkan tokoh kuno siapa? Kelompok 1 siapa? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Kelompok 2 dapat apa? Muhammad Yamin. Tadi dijelaskan temannya bahwa kelompok 1 Insinyur Soekarno adalah topi singkatnya. Beliau adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah dan beliau juga termasuk salah satu presiden pertama Republik Indonesia. Nah, sikap teladannya tadi ya disebutkan temannya menyayangi teman dari berbagai suku dan agama. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan. Misalnya si A agamanya Islam, si B agamanya Kristen. Jadi kita tidak mau berteman karena yang satunya beda agama, dia menurutnya seagama, itu tidak boleh. Tidak boleh. Kita juga harus saling menyayangi. Lalu yang kelompok 2 tadi mendapatkan Muhammad Yamin. Program teladannya tadi dikatakan temannya menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Gunakan dengan baik. Nah, Ibu kadang mendengar di lingkungan sekolah ini ada yang berkata kotor, berkata jorok, mohon maaf, misalnya bodoh kamu ini, gila kamu ini, apakah boleh seperti itu sama temannya? Tidak boleh. Berkata-kata yang baik. Kalau bisa berkata pintar kamu ya. Seperti itu. Baik. Sampai di sini lagi apakah ada pertanyaan? Baik. Kita akan menarik kesimpulan dari proses pembelajaran kita. Siapa yang bisa menyimpulkan? Anda tolong bacakan, Nak. Iya, boleh, silakan, Nak. Maju, Nak. Kesimpulannya yaitu para pengurus Pancasila adalah tokoh-tokoh bangsa yang memiliki semangat juang, persatuan dan gotong royong. Oke, terima kasih.